Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak. Kita akan lanjutkan pelajaran 9 tentang statistika. Bagian yang ketiga yaitu menentukan median dan modus. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian dari median dan modus. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menentukan median dan modus dari sekumpulan data. Sebelum kita lanjut, kita masuk ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan mulai dari yang bagian pertama ya, pengertian median. Median adalah data yang letaknya tepat di tengah-tengah dari kumpulan data yang telah terurut dari kecil ke besar atau sebaliknya, dari besar ke kecil. Jadi sebelum kita menentukan median, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Urut dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Selanjutnya, dari kumpulan data itu kita cari mana data yang letaknya di tengah-tengah atau tepat di tengah-tengah dari kumpulan data tersebut. Ya, kita coba lihat contoh yang pertama ya. Di sini ada 5 data, yaitu data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Ya, kalau ada 5 data, berarti data ini sudah terurut, berarti data yang letaknya di tengah-tengah adalah data yang ketiga. Berarti median dari 5 data ini adalah data yang ketiga. Oke, kita coba lagi. Kita lihat contoh. Di sini ada data yang sudah terurut dari data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, dan data keenam. Di sini ada 6 data. Berarti kalau kita mau cari tengah-tengahnya, berarti dari 6 data ini kita bagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok sebelah kiri dan kelompok sebelah kanan. Sehingga di sini mediannya itu adalah terletak di antara data ketiga dan data keempat. Berarti untuk mencari mediannya, kita jumlahkan data ketiga dengan data keempat, kemudian kita bagi 2. Ya, jadi di sini dari 6 data berarti kelompok sebelah kiri atau kelompok bawah itu ada data pertama, data kedua, data ketiga, kemudian data sebelah kanan atau data atasnya adalah data keempat, data kelima, dan data keenam. Sehingga mediannya itu terletak tepat di antara data ketiga dan data keempat. Oke, jadi di sini untuk mencari median itu ada 2 cara, ada 2 teknik. Di mana jika banyaknya data itu ganjil, maka data mediannya itu adalah tepat ada satu data yang letaknya di tengah-tengah. Sedangkan jika banyaknya data itu genap, misalnya di sini adalah 6, berarti mediannya itu terletak di antara 2 data yang letaknya di tengah-tengah. Sehingga untuk data genap, banyak data genap itu mediannya adalah dicari dari jumlah 2 data yang di tengah kemudian dibagi 2. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya. Contoh kedua. Tentukan median dari kumpulan data nilai budi berikut ini. Ya, ini adalah data nilai budi. Datanya terdiri dari 80, 76, 85, 78, dan 83. Langkah pertamanya adalah data ini kita urut dulu dari terkecil ke terbesar. Berarti data terkecilnya adalah 76, kemudian 78, kemudian 80, kemudian 83, dan terakhir atau yang terbesar adalah 85. Di sini banyaknya data ada 5. Berarti kalau kita mau mencari data yang letaknya di tengah-tengah, data ini harus kita bagi 2. Yang di sebelah kiri berarti ada 2 data, 78 dan 76. Kemudian di sebelah kanan ada 83 dan 85. Nah, berarti mediannya adalah data yang ketiga atau mediannya adalah 80. Oke, mudah ya untuk mencari median. Kita coba lagi contoh yang berikutnya.
Tentukan median dari kumpulan data tinggi badan 6 orang siswa berikut. Ya, ingat ini banyak datanya ada 6, berarti genap. Jadi nanti mediannya itu terletak di antara dua data yang berada di tengah-tengah. Oke, kita urut lebih dahulu ya. Data yang terkecilnya adalah 151, kemudian 155, kemudian 163, 165, 168, dan yang terbesar adalah 172. Nah, di sini kalau kita kelompokkan menjadi dua kelompok karena harus kita bagi dua. Ini adalah kelompok pertama, terdiri dari 3 data, kemudian ini adalah kelompok kedua, terdiri dari 3 data juga. Berarti mediannya itu terletak di antara 163 dan 165. Jadi untuk mencari mediannya 163 kita jumlahkan dengan 165, kemudian kita bagi 2. 163 tambah 165 berarti 328 dibagi 2. Jadi mediannya adalah 164. Iya, mudah ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pengertian modus. Modus adalah data yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Dalam sekelompok data bisa memiliki satu modus, dua modus, atau bahkan lebih. Namun, ada juga data yang tidak memiliki modus. Data yang tidak memiliki modus itu dikarenakan semua data muncul dengan jumlah yang sama. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Sekelompok data terdiri dari 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Ya, dari data tersebut tampak bahwa 5 itu muncul satu kali. 5 satu kali ya. Ini 5 satu kali. Kemudian 6 itu 2 kali. Kemudian 7 itu 3 kali. 8 itu 2 kali. Dan 9 itu 1 kali. Berarti mana yang data paling sering muncul atau yang paling banyak muncul? Ya, data yang paling banyak muncul adalah 7. Jadi di sini modusnya adalah 7. Oke, mudah ya? Kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan modus dari data nilai budi berikut. Untuk mempermudah mana yang paling sering muncul, ini paling mudah memang kita urutkan seperti ketika kita mencari median. Coba kita urut ya. Jadi yang paling kecil adalah 75, kemudian 75, kemudian 76, kemudian 78, kemudian 78, kemudian 80, selanjutnya 86, dan terakhir adalah 90. Coba sekarang kita cek. Di sini 75 itu muncul 2 kali. 76 1 kali, 78 itu 2 kali, 81 kali, 86 1 kali, dan 91 kali. Ya, mana data yang paling sering muncul? Nah, di sini ada dua data yang sering muncul ya, yaitu 75 dan 78. Jadi kelompok data nilai budi ini mempunyai modus 2, yaitu 75 dan 78. Ya, mempunyai dua modus. Oke, kesimpulannya. Median dari kelompok data adalah data yang terletak di tengah-tengah setelah data diurutkan. Kemudian kesimpulan yang kedua, modus adalah data yang paling sering muncul. Baik, dari kesimpulan ini kalian bisa mencoba untuk mengerjakan soal latihan ini. Ya, dalam soal latihan ini nilai ulangan matematika di kelas 8A adalah sebagai berikut. 3 orang siswa mendapat nilai 65, 2 orang siswa mendapat nilai 74, 1 orang siswa mendapat nilai 60, 4 orang siswa mendapat nilai 78, 3 orang siswa mendapat nilai 85, dan 2 orang siswa mendapat nilai 82. Berdasarkan data tersebut, sajikan data nilai tersebut dalam bentuk tabel frekuensi. Ya, tabel frekuensi ini sudah dikenalkan kemarin ketika kita mempelajari mean ya atau rata-rata. Ya, jadi kalian bisa membuat tabel frekuensi. Masih ingat ya? Tabel frekuensi di sini berarti terdiri dari dua kolom ya. Dua kolom.
yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi. Ya, nilai ini harus kita urut lebih dahulu supaya lebih mudah. Dari yang terkecil, nilai terkecilnya berapa? Coba kita cek lagi ya. Pertama adalah 65, kemudian 74, kemudian 60, kemudian 78, kemudian 85, kemudian 82. Ya, berarti nilai terkecilnya adalah 60 ya. Berarti di sini kalian tuliskan di kolom nilai itu yang pertama adalah 60. 60. Frekuensi itu adalah menunjukkan banyaknya nilai. Jadi yang mendapat nilai 60 ada berapa orang? Ada 1 orang, berarti di sini frekuensi kamu tuliskan 1. Kemudian data berikutnya setelah 60 urutannya adalah 65. Jadi kamu tuliskan 65. Kemudian frekuensinya tinggal kita lihat yang dapat nilai 65 ada berapa orang? Ada 3 orang, berarti frekuensinya 3. Dan seterusnya ya, sampai dengan data yang terbesarnya. Ini adalah jawaban yang A. Kemudian untuk jawaban yang B, itu ditanyakan min, median, dan modus. Ya, untuk min, kalian bisa buka kembali catatan yang pertemuan sebelumnya ya, atau video pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Untuk median dan modus, kalian bisa lihat nanti median itu data yang letaknya di tengah-tengah. Mana data yang letaknya di tengah-tengah? Kemudian untuk modus, itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, dari tabel frekuensi ini nanti akan terlihat bahwa modus itu adalah data yang memiliki frekuensi terbanyak. Ya, mana data yang memiliki frekuensi terbanyak? Baik, jawaban dari soal latihan ini nanti bisa kalian selesaikan atau kalian upload di Google Classroom. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, silahkan kalian untuk membuka Google Classroom-nya, latihannya ada di sana, kemudian jawab pertanyaan.